Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar Sejarah Nasional menjadi semacam puncak dari pertemuan antara para sejarawan Indonesia, baik yang muda maupun yang senior. Nah, mestinya memang harus begitu ya, karena sejarah nasional ini sangat penting, terutama untuk mengarah kepada suatu karya, yaitu sejarah nasional Indonesia. Nah, ini memang dimulai dari tahun 57 diselenggarakan Seminar Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 14 sampai 18 Desember, merupakan peristiwa yang menjadi tonggak sejarah ketika bangsa Indonesia akan memulai menulis sejarah nasionalnya, yang tentu pertama-tama sebagai identitas bangsanya. Jadi identitas bangsa ini penting, di samping ada kebudayaan. Ya, jadi kalau Profesor Sartono mengatakan ada Sumpah Pemuda Plus, ya, bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Tetapi ada juga bersejarah satu. Jadi memang identitas bangsa itu bisa dilihat dari kehidupan bahasa, kemudian bangsanya, dan juga sejarahnya. Nah, sejarah nasional Indonesia ini lahir berkat adanya Seminar Sejarah Nasional yang pertama, di mana di sana dibahas mengenai filosofi, landasan filosofi sejarah nasional. Kemudian juga persoalan periodisasi, dan yang terpenting adanya pemikiran bagaimana sejarah Indonesia itu ditulis secara Indonesia sentrisme. Jadi ide-ide awal mengenai penulisan sejarah nasional memang sudah dibicarakan dalam Seminar Sejarah Nasional yang pertama tahun 1957. Tetapi meskipun begitu, ternyata bahwa Seminar Sejarah Nasional Indonesia ini belum bisa dilahirkan. Nah, sehingga dalam proses yang panjang kemudian juga diselenggarakan Seminar Sejarah Nasional yang kedua tahun 1970, yang kemungkinan ini mendekati terbitnya Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid sebagai buku babon, yaitu buku induk sejarah Indonesia, yang tentu saja ini merupakan karya pertama generasi sejarawan Indonesia, gitu ya. Dan karya ini memang merupakan karya kolektif, di mana para penulisnya memang tidak dilihat ya mereka merata, terutama berdasarkan kompetensinya, tetapi mereka ini merupakan ahli-ahli dari berbagai keilmuan yang memang mendukung sejarah. Jadi Seminar Sejarah Nasional yang pertama dan yang kedua ini kelihatannya yang mempunyai pengaruh langsung terhadap lahirnya karya sejarah nasional Indonesia yang 6 jilid itu. Dan rupa-rupanya seminar-seminar yang berikutnya akan berpengaruh terhadap revisi-revisi
Karena memang seminar sejarah nasional mestinya merupakan semacam diseminasi bagi para peneliti sejarah untuk bisa mengubah atau katakanlah merevisi sejarah nasional Indonesia yang dihasilkan atau diterbitkan tahun 1975 itu, yang pada dasarnya karya itu dianggap sebagai penerbitan yang tergesa-gesa. Jadi mestinya memang karya itu belum layak terbit, tetapi kemudian diterbitkan karena pengaruh seseorang, ya, terutama di kalangan editor. Nah, sehingga kemudian karya tahun 75 itu merupakan karya yang, ya, mungkin orang bisa mengatakan itu karya yang minimalis. Artinya sebenarnya memang belum siap untuk diterbitkan. Nah, tetapi memang seminar sejarah nasional yang diselenggarakan itu merupakan agenda yang sangat penting, terutama untuk membicarakan hasil-hasil penelitian yang sudah diperoleh oleh para sejarawan, terutama untuk melakukan revisi. Karena bagaimanapun juga karya sejarah memang harus ditulis setiap saat, ya, sesuai dengan penemuan-penemuan baru dalam bentuk sumber-sumber baru, kemudian juga fakta-fakta baru. Nah, sehingga sejarah nasional itu akan berubah dari katakanlah karya yang tergesa-gesa menjadi karya yang lebih bermutu atau berkualitas. Jadi seminar sejarah nasional itu bukan pertemuan untuk sekedar mengenang gitu ya, tetapi ini merupakan tempat yang sangat terhormat bagi para sejarawan untuk paling tidak memberikan sumbangannya terhadap penulisan sejarah Indonesia yang tentu saja setiap saat harus direvisi. Sebagai sejarawan, saya pernah menjadi pembicara pada seminar sejarah nasional yang kelima di Semarang tahun 1990. Dan saya hadir di sana sebagai sejarawan muda yang belum berpengalaman untuk penelitian. Di sana hadir para ilmuwan sejarah yang sudah mumpuni gitu ya. Jadi saya kira ada beberapa generasi sejarawan yang hadir di sana. Nah, sementara pada saat ini mungkin saya sudah masuk kepada generasi yang sudah mulai menua gitu ya sebagai sejarawan. Nah, tentu saja di situ di dalam seminar sejarah nasional, sejarawan-sejarawan harus memberikan katakanlah sumbangan atau data baru agar sejarah nasional kita ini bisa dikembangkan tidak hanya dalam 6 jilid saja, tetapi harus lebih dari itu. Memang persoalan buku sejarah itu tidak harus dilihat dari ketebalannya, tetapi sebenarnya ketebalan karya itu menunjukkan adanya isi yang sangat besar ya, karena sebenarnya bangsa Indonesia ini mempunyai potensi kesejarah yang sangat tinggi. Sebagai bangsa yang besar, tentu saja sejarah nasional kita tidak menjadi kering ya, karena kita mungkin pada waktu itu lebih cenderung menulis sejarah yang sangat berbau diakronis, itu memanjang dalam waktu. Karena memanjang, maka posisi sejarah nasional kita ini menjadi kurus, kering.
Jadi belum ada pandangan bagaimana sejarah nasional itu ditulis secara sinkronis dengan munculnya tema-tema baru. Nah, tentu saja pada seminar sejarah nasional ini yang sejak tahun 1996 memang berganti judul dari Seminar Sejarah Nasional Indonesia menjadi Kongres Sejarah Nasional. Kemudian pada tahun 2016 ya sudah 5 tahunan, jadi sejak tahun 996 pada 2016 berubah namanya menjadi Konferensi Nasional Sejarah. Tapi apapun namanya, sejarawan Indonesia mestinya yang mempunyai karya penelitian mestinya diundang dalam acara itu untuk menambahkan hasil-hasil penelitian, karena bagaimanapun juga pengetahuan sejarah itu adalah pengetahuan yang bersifat terus-menerus bertambah, dan sejarah tidak mungkin diselesaikan dalam satu generasi, tapi barangkali bisa diselesaikan dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu Seminar Sejarah Nasional dengan nama Kongres Sejarah Nasional atau Konferensi Nasional Sejarah memang harus diperdalam, ya, terutama aspek-aspek atau tema-tema, ya, karena dengan perpaduan antara diakronisme dan sinkronisme, maka sejarah diberi peluang untuk melakukan penulisan yang lebih berbobot, dalam arti tema-temanya tidak hanya berkisar kepada peristiwa-peristiwa politik, peristiwa ekonomi misalnya, tetapi lebih daripada itu. Nah, jadi ada konsekuensinya. Seminar Sejarah Nasional ini harus merupakan ajang diseminasi hasil-hasil penelitian. Nah, sehingga sejarah nasional itu akan terbentuk lebih berkualitas, tidak hanya menjadi karya yang kering dan kurus. Nah, sebaliknya akan menjadi karya yang subur dan berisi, gitu ya. Jadi sejarah Indonesia diharapkan begitu, berisi dan bermutu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.